Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peti Yuliana Sembiring, peserta Latsar CPNS 2026, Angkatan 58, NDH 38, Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas Negeri Makassar. Universitas Negeri Makassar adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia Timur yang berpusat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan ikon menara pinisinya yang megah, UNM telah berkembang dari sebuah institut keguruan menjadi universitas komprehensif yang tetap mempertahankan keunggulannya di bidang kependidikan. Berikut adalah visi misi Universitas Negeri Makassar. Berikut adalah isu utama serta gagasan kreatif yang saya angkat. Siteman Lab atau sistem peminjaman alat laboratorium adalah solusi dari peminjaman alat dan inventarisasi yang terjadi di laboratorium jurusan Teknik Mesin dan Industri. Berikut adalah rangkaian kegiatan selama aktualisasi di laboratorium mesin konvensional dan laboratorium mesin perkakas. Kegiatan 1, tahap 1. Mengidentifikasi formulir peminjaman alat secara mandiri. Tahapan ini dilakukan identifikasi pada formulir peminjaman alat yang sering dipakai di laboratorium, yaitu dengan memetakan data-data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sistem Siteman Lab. Tahap 2. Melakukan koordinasi dengan dosen dan laboran terkait kebutuhan sistem Siteman Lab. Tahapan ini menggali apa saja kebutuhan, harapan, dan fitur yang harus ada di Siteman Lab. Tahap 3. Menggali kebutuhan sistem Siteman Lab pada mahasiswa. Tahapan ini adalah berkoordinasi dengan mahasiswa untuk memastikan bahwa Siteman Lab benar-benar dibuat sesuai kebutuhan mahasiswa. Tahap 4. Mengumpulkan kebutuhan Siteman Lab dan validasi kepala laboratorium. Tahapan ini dilakukan pengumpulan kebutuhan pengguna dan meminta persetujuan kepala laboratorium sebagai pimpinan lab. Kegiatan 2. Tahap 1. Mengumpulkan data peralatan laboratorium dari rekan laboran. Data-data yang dikumpulkan ini didapatkan dalam bentuk laporan Excel dan printout. Tahap 2. Melakukan pengecekan fisik peralatan di laboratorium. Tahapan ini adalah melakukan pengecekan fisik peralatan apakah jumlahnya sesuai dengan yang ada di laporan peralatan. Tahap 3. Melakukan verifikasi dan validasi data kepala laboratorium. Tahapan selanjutnya ini adalah menghadap kepada kepala laboratorium untuk melakukan validasi kelaporan data peralatan yang sudah digabungkan sebelum data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Kegiatan 3. Tahap 1. Mendesain antarmuka sistem. Tahap ini mendesain tampilan pada sistem agar tampak bagus dan mudah digunakan oleh pengguna. Tahap 2. Membangun dan menghubungkan basis data. Diawali dengan menuliskan prompt untuk kode pemrograman pada Google Apps Script untuk mengambil data pada spreadsheet. Lalu, melihat preview pada Gemini untuk melihat apakah fungsi peminjaman dan pengembalian dapat berfungsi dengan baik. Lalu menyiapkan spreadsheet sebagai tempat penyimpanan data, memberi nama sheet, dan membuat lembar kerja. Tahap 3. Melakukan uji coba internal atau debugging dan testing. Tahap ini adalah melakukan testing untuk mengetahui apakah sistem berjalan normal. Jika ditemukan kendala, selanjutnya dilakukan debugging atau perbaikan dengan bantuan Gemini. Tahap 4. Memindahkan data ke Siteman Lab Google Apps Script. Pada tahap ini, data-data alat yang dikumpulkan, dicek dan divalidasi, lalu dimasukkan ke dalam sistem Teman Lab dengan cermat dan teliti. Kegiatan 4. Tahap 1. Mengumpulkan bahan dan menentukan format panduan. Pada tahap ini, dilanjutkan mengumpulkan hasil tangkapan layar dan menentukan format panduan layanan Siteman Lab. Tahap 2. Menyusun instruksi alur penggunaan Siteman Lab. Pada tahap ini, dilanjutkan menyusun instruksi alur penggunaan dari awal hingga akhir tentang cara menggunakan Siteman Lab. Tahap 3. Membuatkan infografis terkait panduan penggunaan. Pada tahap ini, dilanjutkan membuat infografis yang menarik, tidak membosankan, dan mudah dipahami pengguna. Tahap 4. Mempresentasikan draft dan validasi panduan layanan kepada kepala laboratorium.
Tahap selanjutnya adalah memaparkan draft dan meminta persetujuan kepada kepala laboratorium. Hal ini dilakukan untuk memeriksa ketiga output tersebut apakah sudah sesuai dari kacamata pimpinan dan selaras dengan aturan yang berlaku. Kegiatan 5, tahap 1, mensosialisasikan si teman lab kepada rekan dosen dan laboran. Tahap ini adalah tahap memperkenalkan secara resmi si teman lab kepada dosen dan laboran dengan memberitahukan fitur yang ada di si teman lab. Tahap 2, mengirimkan barcode yang berisi link si teman lab. Pada tahap ini, QR code yang berisi link URL si teman lab dibagikan kepada dosen dan laboran untuk mengakses si teman lab. Tahap 3, meminta testimoni dan umpan balik terhadap si teman lab. Tahap ini dilakukan dengan berdiskusi langsung, lalu mencatat poin-poin penting perbaikan dan melakukan survei melalui Google Form. Kegiatan 6, tahap 1, mensosialisasikan si teman lab kepada mahasiswa. Sosialisasi dilakukan dengan sopan dan ramah kepada mahasiswa. Tahap 2, mengirimkan barcode yang berisi link si teman lab untuk dicoba. Tahap 3, meminta testimoni dan umpan balik terhadap si teman lab. Tahap ini adalah tahap meminta testimoni dan umpan balik evaluasi kinerja si teman lab kepada mahasiswa. Tahap 4, memasang media informasi di area laboratorium. Tahap terakhir adalah memasang media informasi di area laboratorium, yakni memasang instruksi alur penggunaan dan QR code link URL dalam bentuk X banner. Menurut saya, aplikasi si teman lab ini bisa mempermudah teman-teman yang sedang menggunakan laboratorium dan mempermudah juga untuk pengarsipan data peminjaman. Menurut saya sistem si teman lab ini menurut saya sudah oke, sudah bagus lah, dan dapat juga mempermudah teman-teman yang menggunakan lab di sini, apalagi terutama bagi saya yang sedang mengerjakan proyek akhir saya. Kehadiran aplikasi ini telah membawa perubahan besar, memberikan efisiensi yang luar biasa, serta meningkatkan mutu administrasi di laboratorium kami. Sebagai sesama laboran, sistem ini sangat membantu dalam mempercepat proses pendataan dan peminjaman alat menjadi lebih terstruktur dan paperless. Selaku kepala laboratorium, saya memberikan apresiasi tertinggi atas implementasi sistem si teman lab. Kehadiran platform ini telah membawa transformasi digital yang sangat positif dalam manajemen operasional kami. Melalui sistem pencatatan yang terintegrasi secara real time, kami kini dapat melakukan pengawasan inventaris dengan jauh lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Keamanan serta pemeliharaan peralatan laboratorium pun menjadi lebih terjamin. Si teman lab adalah solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mutu pelayanan akademik kami. Demikianlah video aktualisasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.